Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul 'alam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi karim, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqat fadal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang berbahagia ini, yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatannya kepada kita sehingga kita dapat datang ke rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan dan mengampuni segala dosa dan maksiat yang kita lakukan, dan hendaknya nanti Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beserta salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga tercurah buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib berkhutbah, izinkanlah khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita bersama. Mari selalu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berani sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kalau tidak dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun 2019 kita dilanda yang namanya wabah, katakanlah virus corona. 2 tahun kita dilanda, maka kita lihat banyak dari masyarakat kita mengeluh dengan keadaan yang Allah timpakan kepada kita. Namun berkat kesabaran, kegigihan dan ketabahan kita sebagai manusia, Allah angkat itu yang namanya virus. Karena apa? Karena di dalam hidup ini panas akan berganti dengan hujan, malam akan berganti dengan siang, kehidupan akan berganti yang namanya nanti kematian. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus pada tahun 2022-2023 virus sudah berangkat, namun kehidupan masih dirasakan banyak merasa sulit, bahkan berani mengatakan tidak sanggup lagi hidup di atas dunia ini. Bermacam multi perspektif pandangan manusia, pekerjaan sulit, ini sulit, dan begana juga sulit. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Berdasarkan narasi tersebut, maka judul khutbah kita pada siang hari ini adalah ciri-ciri dunia. Apa tujuan ini Khatib sampaikan? Supaya kita sebagai manusia jangan menyubat, jangan mudah pesimis di dalam hidup, jangan mengeluh, dan bahkan tidak berani lagi untuk hidup. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa memberikan motivasi di dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri dunia yang pertama? Dunia itu yang pertama adalah al-makanul musibah. Dunia itu adalah tempatnya musibah. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila kata Allah Subhanahu wa taala kamu diuji, maka katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang hadir di dunia ini yang tidak ada masalah di dalam hidupnya. Anak SD ada masalahnya, anak SMP, anak SMA, sudah tamat SMA lalu sulit pula mendapatkan pekerjaan, dan sulit juga untuk kuliah. Sudah tamat sulit pula mendapatkan pekerjaan, sudah dapat pekerjaan sulit pula mencari pasangan hidup, sudah dapat pasangan hidup sulit pula mendapatkan keturunan, sudah dapat keturunan bahkan ada orang tua marah-marah saja dia kepada anaknya, sudah diberi keturunan namun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minyak mahal, walaupun cabai mahal, walaupun hidup susah, hadapi saja dengan senyum. Yakin dan percayalah, semua itu akan berlalu. Yang penting kita sebagai manusia jangan pernah kita melupakan dan jangan pernah kita putus asa di dalam kehidupan. Kenapa kita putus asa? Karena kita tidak punya ilmu agama untuk menyikapinya itu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan, kenapa harus ada ujian? Kenapa harus ada musibah? Maka ini para ulama menjawab, kalaulah tidak ada namanya ujian, maka tidak ada namanya sabar. Kalaulah tidak ada namanya ujian, maka tidak ada namanya tawakal. Ini kata para ulama. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang bertanya-tanya lagi. Ini juga Allah jawab di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita banyak ujian? Kenapa kita banyak masalah di dalam hidup kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, atau bahasa lain, dialah Allah yang menciptakan kesedihan dan kegembiraan. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amal ibadahmu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita dikasih uang, kecukupan harta dari Allah taala, pastilah manusia ini tersenyum dia semua. Tetapi lain halnya, sanggup tak manusia itu hidup menderita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah kelihatannya manusia ini ahsanu amalah yang Allah sampaikan seperti itu. Maka jalani saja. Mustahil
Orang ini semuanya kaya. Coba bayangkan, kalau orang kota Padang ini kaya, semuanya apa yang terjadi? Bumi kota Padang ini akan stagnan, akan mati ya. Kenapa? Siapa yang mau bekerja? Siapa yang mau berdagang? Karena semuanya sudah kaya. Inilah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya jangan bangga diri, yang kaya jangan sombong, jadilah manusia yang dermawan. Siapa yang menyebabkan kita kaya? Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kehebatan kita, karena adanya orang yang miskin. Kemudian yang miskin jangan sesali diri, sabarlah menjadi manusia yang miskin. Hadapinya saja. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Taala. Hadapi hidup ini dengan senyum, hadapi hidup ini dengan santai. Banyak utang selesaikan. Jangan kita, karena apa? Banyak orang yang sakit itu karena pikirannya yang sakit. Karena terlalu banyak yang dipikirkan. Ini yang tidak selesai-selesai. Pekerjaan juga dipikirkan, anak banyak perangai juga dipikirkan, akhirnya apa? Stroke mati. Ini maka santainya, jangan saja begitu. Semua akan selesai. Yakin dan percayalah. Selagi matahari terbit sebelah timur, tidak akan pernah rezeki itu akan berhenti. Allah tetapkan kepada kita. Yakinlah jemaah, tidak akan pernah lari gunung kita kejar, tidak akan pernah kering air laut kita timbang, selagi kita masih berikhtiar dan berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rezeki akan datang. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa ciri dunia yang kedua? Dunia ini adalah al-makanul ibadah. Dunia ini adalah tempatnya ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kuciptakan jin dan manusia hanya kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i dia membagi waktu itu 3. Kan di dalam satu hari itu 24 jam. Dibagi 3. 8 jam untuk beribadah, 8 jam adalah untuk bekerja, dan 8 jam adalah untuk tidur. Ini dibaginya. Kita jangan lalai nanti, terlupa kita. Kita hadir di dunia ini, Allah ciptakan kita, Allah turunkan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bekerja saja. Bagi waktu itu 8 jam untuk beribadah kepada Allah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk tidur. Kalaulah kita dikasih usia oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun, 20 tahun untuk tidur, 20 tahun untuk bekerja, dan 20 tahun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di kota Padang ini, rata-rata masjid tidak jauh. Coba bayangkan, rata-rata. Ini kan sudah masuk masa bulan Desember, masa libur. Kita mampulah pergi jalan-jalan 3 negara, bangga, Amerika, Australia, macam-macam lah ke Malaysia. Tapi kadangkala masjid di sebelah rumah saja nggak mampu melangkahkan kaki kita. Beribadah itu jangan tunggu ruang baru datang ke masjid. Ini kebanyakan kita seperti itu. Maka kita hati-hati, jangan kita habiskan hari-hari kita hanya untuk bekerja. Awas, harta yang kita punya tidak akan kita bawa. Mobil, istri, anak. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan, paling-paling 3 hari anak kita tidak sekolah. Paling-paling 1 hari keluarga kita yang menangis karena sedih dia kita meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi kita sesudah mati?
Kitalah yang akan mempertanggungjawabkan. Kenapa lagi tadi mati-matian kita mencari nafkah? Kadang waktu sholat nggak mau sholat. Siapa lagi yang menyelamatkan kita kalaulah bukan diri kita? Beribadah ini dipaksa. Kalau nggak mau, ini masjid dekat, pengajian sering, tapi ketika selesai sholat maghrib udah pulang. Tadi dia sampaikan, bagilah waktu kita gunakan 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk kita tidur. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa ciri dunia yang ketiga? Dunia ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini adalah tempatnya kebohongan. Dunia ini adalah tempatnya kebencian. Maka jangan menangis kita dicaci dan dihina oleh orang lain. Biarkan saja, nggak apa-apa. Kenapa dia caci kita? Kenapa dia hina kita? Karena dia tidak mampu menyaingi kita. Itu aja sebabnya. Makanya jangan kita menangis tetangga jahat sama kita, orang menjelek-jelekkan kita. Makanya hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini adalah tempatnya kebohongan. Dunia ini adalah tempatnya kebencian. Maka hadapi sajalah hidup ini santai. Jangan pernah lawan kejahatan itu dengan kejahatan. Lawanlah kejahatan itu dengan senyum. Jangan kita berbuat banyak. Yakinlah Allah pasti akan menolong kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, apa ciri dunia yang terakhir? Dunia ini adalah singkat. Dunia ini adalah pendek. Makanya hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah kita hidup di dunia ini. Hati-hatilah kita hidup di dunia ini. Paling lama manusia ini hidup di dunia hanya 60 tahun sampai 70 tahun. Itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Miskin di dunia bisa kita perbaiki, namun kalau kita miskin di akhirat nanti akan menjadi penyesalan selama-lamanya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan khutbah kita pada hari ini, yang pertama, ciri-ciri dunia. Dunia ini adalah al-makanul musibah. Dunia ini adalah tempatnya musibah. Jalani saja. Ada sebuah pepatah, ingin jadi pohon atau ingin menjadi rumput. Kalau ingin menjadi pohon, angin akan kencang. Kita akan banyak dilanda ujian dalam bentana. Kalau ingin menjadi rumput, kita biasa-biasa saja. Kita diinjak oleh orang, kita ditekan oleh orang. Semakin tinggi kita, maka semakin kuat ujian kita. Jalani saja. Hidup ini adalah seperti roda. Sekarang kita di atas, suatu saat pasti di bawah. Sekarang kita kaya, suatu saat menjadi orang yang miskin. Sekarang kita hidup, suatu saat pasti kita mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, pasti kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dunia ini adalah al-makanul ibadah. Hati-hati hidup di dunia, karena hidup ini hanyalah sementara. Maka gunakanlah sebagian hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dunia ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini penuh dengan kebohongan. Dunia ini penuh dengan kebencian. Sibukkanlah dirimu melakukan kebaikan. Biarkan kejelekan itu lelah mengikuti kamu. Yang terakhir, dunia ini adalah singkat. Kita dikasih jatah hanya lebih kurang 60 sampai 70 tahun. Dalam arti kata, yang muda bukan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Pada saat ini dunia adalah nyata, akhirat adalah cerita.
Tapi kalau kita sudah mati, akhirat akan menjadi nyata, dunia akan menjadi cerita. Camkan, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi karim, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwaqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.